Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Barata dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan tutorial menggunakan Android Studio untuk membuat form login, input, dan juga hasil. Langkah awal, kita buka dulu Android Studio. Lalu setelah membuka, di sini saya akan menjelaskan activity dan juga main activity untuk penggunaan form, login, input, dan juga hasil. Yang pertama, di activity design, saya menambahkan fungsi Android constraint yang dimana mempengaruhi untuk kegiatan layout di dalam layout dan juga tampilan. Di bawahnya terdapat XML dan juga Android sebagai indeks mengubah dan juga mengatur komposisi serta tata letak dari mana fungsi yang akan kita tambahkan seperti image view, text view, edit text beserta button. Di sini image view saya tambahkan dengan gambar sebagai berikut. Gambar ini saya ambil dan saya input melalui image palette dan image view. Yang dimana file yang harus kita gunakan itu adalah file yang harus sudah diupload. Di sini memuat username npm. Username npm terisi edit text agar nanti saat output berjalan aplikasi username dan npm bisa diisi sesuai user dan juga npm milik kita. Yang terakhir ada button di mana untuk perpindahan antar page. Button berfungsi untuk berpindah antar page 1 dan page 2. Selanjutnya di activity input setelah masuk terdapat input terdapat input nilai yang dimana setelah kita masuk ke dalam outputnya nanti kita bisa mengisi dan juga mencari tahu nilai yang terhitung berapa. Fungsinya tidak jauh berbeda, mendapat Android constraint, XML, Android layout. Yang berbeda di sini ada tambahan seperti reverse untuk back atau kembali ke page sebelumnya, dan juga beberapa view yang ditambahkan untuk mempercantik desain. Di operasi hitung, dia activity hasil langsung mengeksekusi hasil yang akan kita gunakan. Di sini, saya akan menambahkan satu fungsi sebagai berikut. Fungsi reserve juga diperlukan untuk kembali ke page sebelumnya. Terlebih kita sudah mulai page, dan page ini kita hapus. Seperti ini. Tidak jauh berbeda dari codingan sebelumnya, di sini sebagai output dari lanjutan activity input yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan main activity yang dimana menjadi penggerak utama di dalam fungsi perintah ataupun yang dimaksud dengan kata sintak. Di sini main activity sebagai berikut. Untuk yang pertama, di sini sebelumnya kita harus mengimport fungsi Android content, intent, sampai Android widget edit text sebagaimana kita telah menambahkan di edit text di sini.
di activity beranda dan juga sampai activity hasil. Pembuatan MyActivity ini memuat beberapa sintak dan juga fungsi yang dimana berkesinambungan dan memiliki relasi antara XML output. Pertama, panggil fungsi form login ke form input. Lalu kita fungsi ID button yang berisi ID yang kita buat di sini. Saya menulis dengan ID send, username, dan juga npm. Dengan kelas button, edit text, dan edit text. Nah, metode yang dipanggil saat activity dibuat menggunakan override find on create, yang dimana set content view akan mengatur layout dari activity main sebagai terletak dan tampilan. Dan inisiasi UI, di sini saya menambahkan dari view by ID. Untuk menambahkan listener untuk menghandle klik pada tombol BT button send, saya menambahkan set on click listener. Dan juga untuk intent terakhir, saya menyertakan fungsi input. Nah, untuk selanjutnya di form input dimulai dari kelas input dan juga beberapa button yang telah kita bahas lagi sebelumnya kita tambahkan lagi, seperti button hitung, username, npm, dan tambahan edit nilai. Nilai yang kita tambahkan sebelumnya didesain kita tambahkan lagi ke input activity. Nah, di sini terdapat juga untuk file username yang tentunya menggunakan getString extra, dua-duanya username dan npm. Untuk button hitung menggunakan set on click listener dan start activity intent dimulai kepada put the extra sampai username dan juga yang terakhir adalah nilai. Nah, untuk hasil di sini sempat terjadi perubahan. Kita cek. Nah, di sini belum kita ubah namanya menjadi hasil. Makanya dia sempat error. Nah, yang terakhir form hasil kita masukkan private line init var untuk fungsi kembali user npm beserta nilai. Yang dimana tidak jauh berbeda dengan fungsi sebelumnya. File username dan juga text username ini menginisialisasikan isi yang akan kita tambahkan sebelumnya dan akan kita masukkan, dan fungsi button kembali untuk back ke page sebelumnya. Berikut contohnya seperti ini untuk output. Nah, itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.